Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, ustadz ustadzah ingkang estu kawula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Kemenak, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Lurah, Dukuh, RT RW yang saya hormati, Madrasah Miftah Senior yang tadi beliau mengendikan dari tayu pati. Saya agak kaget, biasanya tayu niku dukun, ini jadi kepala sekolah. Yang saya dengar-dengar katanya Pak Miftahuddin ini wongnya rodok galak. Mungkin Pak Miftahuddin panjang umur nggih. Serta Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini saya bisa sowan ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jepara, yang kebetulan saya juga alumni MTS, Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum, Yayasan Pendidikan Pesantren Bustanul Ulum yang ada di Lampung. Saya pengen adik-adik saya di MTS tidak berkecil hati. Zaman saya dulu kecil Bapak Ibu, masuk MTS itu merupakan second opinion, opsi kedua. Second option, biasanya daftar ke SMP negeri dulu, SMP unggulan dulu, baru kemudian kalau tidak diterima masuk kepada MTS. Yang lebih parah lagi pesantren. Kalau SMP unggulan nggak diterima, sanawiyah nggak diterima, biasanya baru matur kepada kiai untuk bisa menerima anaknya. Jadi saya itu sering, Pak Kiai ngapunten, anak kula niku nuwakal banget, goblok banget sak piturute. Daftar teng pundi-pundi nggak diterima, tulung mang tompo dadi santri. Bahkan saya pernah dapat santri niku nyuwun sewu, ibuke mara nggen kula, Gus Miftah, kula dadi santri, silahkan. Tapi nyuwun sewu, ditampa mboten ditampa. Tapi Gus Miftah harus ngerti, napa Bu, anak kula niku rada kentir. Dadi rada edan dilebokke teng pondok kula. Lah kula takoni, lah napa anake rada edan kok dipondokke nggen kula? Nggih, mergane kula mireng-mireng kiyaine mriki nggih rada kentir. Nah, saya pengen anak-anak saya di sini tuh bangga sekolah di sanawiyah. Anda sekolah di sanawiyah, produk-produk sanawiyah itu bisa menjadi apapun. Jangan berpikir kalau kita sekolah di sanawiyah tidak bisa jadi apapun. Lulusan MTS, Madrasah Aliyah bisa menjadi polisi seperti Pak Kapolsek di belakang itu. Bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi tentara, dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya sekarang ditanya, santri ki dadi nopo? Anda jangan salah. Santri bisa menjadi presiden, contohnya sinten? Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Prof Amin. Santri bisa menjadi gubernur, Khofifah Indar Parawansa. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Gini apa mboten? Santri bisa menjadi kiai viral. Bisa menjadi apapun. Bahkan kemudian kalau kita ngomong soal sanawiyah MTSN 1 Jepara, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pendidikan umum dengan pendidikan sanawiyah. Yang paling kelihatan di napane, Pak. Yang paling kelihatan adalah anggah-ungguh etika akhlak yang dimiliki oleh siswa dibandingkan yang di sekolah umum. Kenapa? Karena paling tidak alumni sanawiyah diajarkan ilmu agama yang lebih banyak dibandingkan madrasah, dibandingkan sekolah umum.
Lah cara teng masa sanawiyah nggen kula mriko riyin, santri itu juga diajarkan kitab Taklimul Muta'alim. Santri juga kitab At-Tarbiyatul Aulad. Bagaimana kemudian menjadi santri yang baik, menjadi murid yang baik. Diajari anggah ungguh. Bagaimana kemudian rasa hormat santri, siswa MTS kepada gurunya itu jauh lebih baik dibandingkan non MTS. Coba Anda lihat, akhlak anak MTS dapat saya pastikan karena diajarkan dengan banyak ilmu agama itu pasti jauh lebih baik. Wong kula nggih alumni MTS soalnya. Dan ibu-ibu nyuwun sewu, kalau soal kenyamanan jadi guru, saya yakin lebih nyaman menjadi guru di MTS dan MA dibandingkan di SMK zaman dulu. Zaman dulu itu kan SMK namanya bukan SMK Pak, tapi nopo? STM. Di STM niku nyuwun sewu bendina gaweane mung gelut tok. Jadi sebenarnya tipe-tipe kayak Pak Miftahuddin ini cocoknya jadi kepala STM. Wis galaknya dapet lah. Tapi saya tadi kaget begitu beliau buka masker ternyata berkumis. Maka ibu-ibu kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Mila, yang pengen saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kemudian membangun kultur pendidikan yang bisa menjawab tantangan zaman. Secara kualitas kita tidak tertinggal, tetapi secara moralitas kita juga bisa luar biasa. Karena nyuwun sewu, pengalaman saya begitu banyak orang yang masuk Islam melalui saya, mbuh selebritis bahkan pendeta, rata-rata adalah melihat Islam itu indah dari segi moralitasnya. Saya dulu itu pernah mengislamkan seorang DJ seksi dari Thailand, namanya DJ Katy Butterfly. Ini dulu Pak, kalau nge-DJ nyuwun sewu hanya pakai BH dan pakai tank top. Makanya saya nggak pernah ngajak Pak Miftahuddin, karena kalau saya ajak bahaya, mau masuk nggak mau pulang gitu. Dia pertama kali ketemu saya sekitar 4 tahun yang lalu di klub malam Bali. Selesai nge-DJ, saya di situ kajian dengan beberapa mbak-mbak wanita malam, dia datang gabung. Ustadz saya mau cerita, dia bilang. Kenapa Mbak? Padahal nyuwun sewu, habis perform DJ niku nggih masih pakai celana pendek. Maka disitulah kenapa saya harus pakai kacamata hitam, supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Gas matamu, gas gitu. Saya pakai kacamata hitam. Ustadz, saya itu senang melihat orang Islam. Saya nggak tahu dulu agama dia itu apa, Buddha atau apa, saya lupa. Kenapa Mbak? Saya itu kalau pulang kerja nge-DJ dari klub malam sampai rumah itu sudah subuh. Ketika saya di kamar dengar adzan subuh, hati saya itu nyaman. Hatinya nyaman Pak. Jadi seorang non-Islam, dia profesinya DJ seksi, kalau pulang kerja dalam keadaan mabuk sekalipun, itu mendengar adzan nyaman. Coba Anda bayangkan, non-Islam mabuk dengar adzan nyaman. Lah kita sendiri itu loh Pak, orang Islam dengar adzan kadang-kadang malah susah. Lagi di kelas, lagi di kantor MTSN dengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya ibu-ibu apa? Adzan meneh. Kondang adzan ya gitu loh. Kita itu kan seneng dengar adzan cuman sekali, adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena buka puasanya. Maka bila perlu adzan maghribnya ikut Banyuwangi, imsaknya ikut Medan, suwe banget. Ini seneng.
Gara-gara dia senang dengar adzan subuh itu, kemudian apa yang terjadi? Dia banyak konsultasi dengan saya. Dan ternyata dari pembicaraan kita ini kemudian memunculkan pemahaman dia terhadap biasa. Dan pada tahun kemudian dia kontak saya, Gus, I will to be menjadi orang Islam. Akhirnya sekitar 1 tahun yang lalu saya mualafkan lagi. Saya mau syuting acara saya di iNews TV, ngobrol bareng Gus Miftah. Saya ada tamu tak diundang, seorang ateis dari Islandia, umur 21 tahun. Dia ketemu saya pakai belangkon, pakai celana seperti ini. Dia tanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang Ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang Muslim teachers, a Muslim teachers, guru agama Islam, gurunya Muslim. Baru kemudian dia ngeh. Dan dia saya tanya, and you? I am Audur Linda from Iceland. Nama saya Audur Linda dari Islandia. Agama kamu apa? Dia bilang, before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen, and now ateis. Dan saya sekarang menjadi orang ateis. Kaget saya. Jadi ateis. Dia bilang, kenapa saya menjadi seorang ateis? Because God itu tidak ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We all believe in science. Kami lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Not in God. Tidak dalam Tuhan. Not in religion. Kami tidak percaya dengan agama. Coba, usia 21 tahun. Ceweknya Pak Kemenak, cantik Pak Kemenak. 21 tahun. Akhirnya kemudian yang dia tanyakan apa? I want to ask you. Apa dia bilang? Saya mau tanya perlakuan Islam terhadap perempuan. Menurut saya, perempuan itu dikekang oleh Islam. Geraknya dibatasi. Kami di Eropa boleh buka-bukaan. Coba Anda lihat orang Islam, dia bilang harus berjilbab, ditutup dan lain sebagainya. Kayak ibu-ibu ini, subhanallah, wis tua jilbabnya pink. Ini bagi saya mengganggu dan perempuan sangat dibatasi oleh Islam. Ini pemenjaraan, dia bilang. Ini diskriminasi bagi perempuan. Apa jawaban kamu? Dia bilang. Waktu itu saya jawab, karena saya keburu harus syuting 10 menit lagi. Saya bilang sama dia, Audur Linda, you know Queen Elizabeth? Saya bilang, kamu tahu nggak Queen Elizabeth? Ratu Inggris Pak, Great Britannia Raya. Queen Elizabeth, karena dianggap orang yang mulia, tidak semua orang bisa mendekat kepada Queen Elizabeth. Jangankan salaman, mendekat saja nggak bisa, karena dia dianggap orang yang mulia. Maka rakyat jelata tidak bisa mendekat, baik laki-laki maupun perempuan nggak bisa mendekat Queen Elizabeth. Nah, di mata kami umat Islam, posisi perempuan jauh lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Maka tidak sembarang laki-laki bisa menyentuh perempuan melalui hukum, harus dihalalkan melalui pernikahan. Kenapa mereka kita tutup? Karena itu adalah bentuk penghormatan kami kepada perempuan. Tidak boleh memandangnya kecuali muhrimnya. Ternyata Bapak, ketika saya selidiki kenapa dia tanya demikian, karena di Islandia itu jarang orang menikah. Jadi kalau seneng ya kumpul saja, kemudian punya anak ya rileks saja. Termasuk anak ini yang tanya kepada saya ini, dia anak hasil di luar pernikahan. Kalau bahasa di Jepara namanya kumpul kebo. Begitu dua anak jenenge gudel. Ini anak hasil kumpul kebo Pak. Jadi inilah bentuk penghormatan kami, dia bilang, kepada perempuan. Saya bilang, akhirnya apa Pak? Saya mau masuk studio, karena sudah mau on air. Perempuan ini bilang, excuse me sir, dia bilang, boleh nggak saya masuk Islam? Caranya bagaimana? Saya bilang, masuk Islam caranya sederhana, cukup dituntun dengan 2 kalimat syahadat, kamu sah masuk Islam. Akhirnya apa yang terjadi Pak? 10 menit ketemu saya, dia masuk Islam. Nah ternyata orang-orang yang masuk Islam ini, kenapa kemudian mereka tertarik dengan Islam? Pertama, mereka tertarik dengan moralitas yang dibangun oleh Islam. Yang kedua, karena akhlak yang ditampakkan oleh Islam.
Maka saya bilang kepada Deddy Corbuzier, bro, orang non-Islam itu tidak melihat kitabmu, orang non-Islam itu tidak membaca hadismu, tetapi orang Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau kamu ingin menunjukkan Islam ini menyenangkan, Islam ini indah, perbaikilah akhlak dan kelakuanmu. Itu satu poin kenapa kemudian Deddy Corbuzier mantap masuk Islam. Saya ada satu teman pendeta ketemu saya di acara Kick Andy. Begitu selesai dia bilang sama saya, can you share your number phone please? Bisa nggak kamu membagi nomor HP ke saya? Ada apa bu? Saya pengen konsultasi kepada anda. Dan dia WA nggak saya tanggapi karena saya sibuk. Dia ngeyel pengen ketemu dengan saya. Saya pengen ketemu dengan Gus Miftah. Saya masih ngopi di hotel, dia datang. Jadi di hotel itu banyak kopinya pak. Di sini belas nggak ada kopinya pak. Gitu. Saya tunggu dari tadi nggak datang-datang pak. Saya nggak minta, hanya mengingatkan. Arif Gundul mun di Arif Gundul, rep, endi rep, gitu loh. Ini yang sering datang ke pondok ini. Saya baru ngopi pak. Dia datang. Apa yang dia bilang pak Kemenak? Bilang sama saya begini dengan santainya. Ini lulusan teologi di Amerika. Ibunya ini menjadi rohaniawan spesialis di Nusa Kambangan. Jadi kalau ada terpidana mati mau dieksekusi, dia yang membimbing. Dia bilang sama saya, Gus, saya sudah mengkafirkan, memurtadkan 80 orang. 80 orang. Saya kenal dengan Ja'far Umar Thalib di Nusa Kambangan, dia bilang, dan lain sebagainya. Gus Miftah, kalau you bisa menjawab satu pertanyaan dari saya, maka saya akan masuk Islam. Saya kaget pak, rohaniawan top. Kalau anda bisa menjawab pertanyaan dari saya masuk Islam. Saya bilang sama dia, bu, kalau memang ada hidayah dari Allah untuk ibu, maka ibu pasti masuk Islam. Tapi kalau nggak ada hidayah, ya mungkin saya nggak bisa menjawab pertanyaan ibu. Innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Nabi Muhammad pun kan pamannya. Karena hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Kalau memang ada hidayah, saya tentunya bisa menjawab pertanyaan ibu. Pertanyaannya apa pak? Dia bilang gini sama saya, Gus, saya sudah banyak tanya sekian orang dan saya belum puas dengan jawabannya. Dari mana Gus Miftah yakin yang dipotong oleh ibu Ismail bukan Ishak? Peristiwa korban, dari mana anda yakin yang dipotong lehernya itu Ismail bukan Ishak? Kan tidak disebutkan, dia bilang bahwa yang dipotong itu Ismail. Tunjukkan kepada saya. Saya bingung pak. Saya kebetulan baru ngopi, saya jawab, bu, oke akan saya jawab, tapi saya habiskan kopi saya dulu. Padahal intinya bukan itu, utekku mikir pak, gitu loh. Begitu kopi sudah hampir habis, saya bilang, bu, sorry, saya tadi pesan omelet, saya harus makan dulu. Muter-muter. Kira ison jawab, isin aku. Akhirnya kemudian apa? Otak saya itu terhubung memori ketika Deddy mau masuk Islam. Pertanyaannya hampir sama dengan konteks yang berbeda. Deddy Corbuzier kenal dengan saya itu 8 bulan. Kemudian banyak diskusi tentang kebangsaan, dan sekalipun saya tidak pernah ngajak Deddy Corbuzier, nggak ada sama sekali. Ketika kita YouTubean, saya itu kalau ngomong podcastnya Deddy, Bapak Ibu, saya punya andil di situ. Maka Deddy bilang, kamu itu punya saham di podcast. Karena awalnya bikin podcast sama saya. YouTube dia bilang begini, tanpa skrip, tanpa naskah. Pertanyaan dia apa? Gus, saya semalam baca Quran. Saya mendapati banyak ajaran Islam itu yang tidak rasional. Buktinya apa? Nabi Muhammad naik sampai langit ke-7 dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dia bilang apa? Unbelievable. Tidak bisa dipercaya. Mustahil. Ngarang ini cerita, dia bilang. Apalagi Nabi Musa dikejar Fir'aun, tongkatnya belah lautan, bes. Bohong, hoak, dia bilang. Apalagi Nabi Ibrahim dibakar Namrud, tidak mempan. Apa-apaan. Terus apa lagi? Kalau Nabi Isa
atas air itu sulapan, trik. Saya juga bisa. Akhirnya saya bilang, coba kamu buktikan. Saya bisa pastikan Bu, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air pakai trik. Dan Anda jangan salah, Deddy Corbuzier itu lulusan S3 psikologi, gelarnya PhD. Kalau Pak Miftahudin ini MPD, manusia penuh dosa. Sama dengan saya Pak. Dia merupakan the best magician in the world, the best mentalist in the world 2 kali di Amerika. Apa jawaban kamu? Dia bilang, kok pertanyaannya ampuh gitu. Akhirnya saya jawab, jawaban saya ini saya sampaikan kepada ibu rohaniawan atau pendeta ini. Bu, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bunyinya adalah Iqra. Iqra itu dimensi akal, Bismi Rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, Bismi Rabbik itu spiritualitas. Nah, kalau saya minta kopi itu intelektualitas. Boyo sing nyuguh kira untuk 6 titik atau wow. Matur nuwun nggih, Mbok. Kok ya tutupe iki ya pink. Mbok Indarwati. Saya jadi ingat naik pesawat Garuda dari Hong Kong ke Indonesia. Ada pramugari datang, Gus Miftah, minta apa lagi kita layani. Saya bilang sama ibunya ini, Bu, tolong saya dipanggilkan pramugari. Lah ibunya, pramugari, oh sorry Bu, pramugari. Kan Garuda tua-tua ya Pak Kemenak ya. Jadi Iqra Bismi Rabbik. Nah, sekaligus nanti pengen saya sampaikan, pendidikan di MTSN ini harus dapat 2 hal ini, Iqra dan Bismi Rabbik. Iqra itu intelektualitas, Bismi Rabbik itu spiritualitas. Iqra itu dimensi, Rabbik itu dimensi hati. Disinilah bedanya antara orang Muhammadiyah dan orang NU, Pak. Lah wong Muhammadiyah itu intelektualitas, NU itu spiritualitas. Maka saya sering bilang, apa bedanya wong NU karo Muhammadiyah? Bedanya satu. Lah wong NU gede hatine, wong Muhammadiyah gede kondasi iki lho. Malah ngendas-ngendaske wong Muhammadiyah. Intelektualitasnya. Pertanyaan saya, Dedi, saya bilang, orang belajar agama itu ikuti hati. Akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Bagaimana kamu jawab? Dia belum jawab. Akhirnya kemudian pertanyaan saya yang viral itu kepada dia adalah, Dedi, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawabannya Deddy Corbuzier sama dengan jawabannya Pak Kemenak dan Bapak Ibu semuanya. Cinta itu ya dari mata turun ke hati. Saya jawab, this is the big wrong, Anda salah besar. Loh kalau mata saya nggak lihat bagaimana saya cinta katanya? Jelas dong cinta itu dari mata turun ke hati. Anda salah. Bagi saya cinta sejati itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Kalau cinta dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak pernah cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena matamu tidak pernah lihat langsung Tuhan. Saya cuma pesan sama Pak Miftahudin, secinta-cintanya Pak Kepala Sekolah dengan Tuhan, tolong jangan berinisiatif. Ampun gerasa gerusu Pak. Tak doakanlah kepala sekolahnya panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Miftahudin hidup sendiri. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya you tidak akan pernah cinta Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah lihat Nabi. Dia masih bingung. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya apa? Banyak orang buta yang menikah, Pak.
meteng Pak, meteng gitu. Dan orang buta itu walaupun tidak bisa melihat, bisa membedakan bolongan Pak, bisa gitu. Ora kleru ora. Oh kuping toh ora Pak, ora gitu. Sangel. Tetap bisa Pak gitu. Ini menunjukkan apa? Bahwa cinta itu tidak dari mata Pak, tetapi dari dalam hati menuju mata. Makanya mata ini menipu tapi hati nggak pernah nipu Pak. Makanya kalau orang berbuat baik atau enggak, orang tua selalu bilang begini, gimana ya Pak? Orang tua pasti menjawab, tanyakan kepada hati nuranimu, bukan tanyakan kepada akal dan otakmu. Kowe takono ning atimu le, kowe takono ning atimu nduk gitu. Hati. Maka seharusnya belajar agama, hati itu menjadi kiblat. Akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Kemudian Dedi tanya lagi begini, jawabannya saya sampaikan kepada ibu pendeta ini. Bu, Dedi pernah bilang sama saya, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak rasional, tidak masuk akal. Yang tadi saya adalah, kenapa tidak semua ajaran agama bisa dilogikakan? Karena kalau semua ajaran agama bisa dilogikakan, bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Orang cukup kuliah saja Pak, nggak usah beragama kalau semua ajaran agama bisa dilogikakan. Maka disitulah hebatnya agama, ada hal-hal yang sifatnya irasional. Akal tidak menerima tapi hati menerima. Saya besok ini Bu, syuting hari Rabu, saya akan ada bintang tamu perempuan yang mengatakan apa? Nikah, perempuan yang menikah dengan menjadi pelacur itu sama. Logika yang dia bangun adalah pelacur melayani hidung belang untuk mendapatkan uang, sementara seorang perempuan menikah melayani suami hanya untuk mendapatkan mas kawin dan mahar. Apa bedanya dia bilang? Saya undang, akan saya sampaikan, hei Mbak Londe, rungokno kupingmu gitu loh. Akan saya sampaikan kepada dia. Kebetulan Pak Kemenak, kalau soal kayak gitu saya ahlinya Pak, saya ahlinya. Mau ngomong klub malam, mau ngomong WTS, mau ngomong apa, saya ahlinya Pak. Kenapa namanya WTS? Oh, saya juga tahu alasannya Pak. Kenapa mbak-mbak itu dinamakan purel yang nyanyi di karaoke? Karena purel itu kepanjangannya adalah perempuan rela diusel-usel. Kenapa namanya WTS? Wanita tahan suntian. Di mana mereka bekerja? Bukan di karaoke Pak, tapi mereka bekerja di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Pak Miftahudin gayanya, oh halah tamu reguler yang gaya. Jadi ini, apa bedanya WTS dengan perempuan yang menikah? WTS melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan uang, sementara perempuan menikah hanya untuk mendapatkan nafkah. Ini otaknya harus saya luruskan Pak. Makanya saya bilang sama tim kreatif, aku kudu ketemu bocah iki, karena saya banyak menyadarkan orang-orang seperti ini, mbak-mbak WTS itu. Maka kenapa kemudian saya punya kebiasaan kalau saya pengajian di tempat lokalisasi, saya bawa mukena, saya bawa sajadah, saya bawa Quran. Saya bagi mereka untuk sholat, saya bagi mereka untuk ibadah. Kadang-kadang tanya Pak, Gus ngasih saya alat sholat, iya. Ini niatnya apa? Untuk sholat apa mas kawin? Matamu gue ya gue. Wong 300 mas kawin jebol boyokku Pak. Gitu. Saya bilang sama Dedi, itulah kenapa ajaran agama kadang-kadang tidak bisa dirasionalisasikan. Lah, kalau ibu tanya sama saya, kenapa yang dipotong itu kok saya yakin? Jawabannya sederhana Bu. Yuk kita rasionalisasikan, saya bilang. Kita logikakan supaya otak ibu bisa menerima. Saya dapat jawaban ini spontan Pak. Saya bermain aspek psikologis. Barangkali ibu bapak, guru, ada yang basicnya psikologi. Minimal psikologi pendidikan lah. Saya bilang sama dia,
Bu, kenapa saya yakin yang dipotong Ismail bukan Ishak? Ibu tahu proses seorang Ibrahim mendapatkan anak. Istri pertama Ibrahim namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Siapa? Hah? Sarah. Jadi dalam Al-Quran itu, ibu-ibu, tolong bapak diam saja ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Yang pertama, keluarga yang tipenya istrinya nakal, suaminya baik. Siapa, Bu? Nuh. Suaminya baik, suaminya soleh, istrinya tolehah, jelek. Yang kedua, ada tipe suaminya jelek, istrinya baik. Siapa? Fir'aun. Yang ketiga, suaminya jelek, istrinya jelek. Abu Lahab. Yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Siapa, Bu? Ibrahim. Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu pilih tipe keluarga yang mana? Fir'aun, Nuh, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan ibu-ibu harus paham, Ibrahim istrinya 2. Setuju ibu-ibu? Kenapa yang jawab bapak-bapak ya? Kata ibu-ibu, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Caranya begitu Pak Kemenak. Saya mau ceritakan keluarganya Ibrahim. Istrinya Ibrahim yang pertama, Siti Sarah, itu kan diuji oleh Allah. Sekian lama pernikahan gak dapat anak. Makanya kalau logikanya, kalau bapak-bapak pengen menikah lagi, salah satu alasan yang tepat seperti Nabi Ibrahim. Kalau seandainya istrinya gak punya anak, jangan kemudian anaknya bojone metang, akhirnya turun mesin, suaminya bilang, Bu aku tak rabi meneh. Lah ngapa kowe turun mesin? Ya cangkemmu Pak itu loh. Saya nggak setuju itu. Kalau tadi saya ditanya sama Pak Arif, Gus Miftah nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Loh, lah iya toh Pak. Kalau saya bilang tidak, tahu-tahu nikah saya dibully sama netizen Pak. Saya nunggu takdir. Kalau ada saya menikah lagi, nggak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak lah. Saya tipe suami. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong demikian? Karena live kamera. Bojoku ndelok modar ta. Golek wong lanang iki ra ono, Pak, sing rawedi karo bojo. Mbok Pak kepala sekolah lho, neng sekolahan galak. Neng omah ketemu bojone, iya. Aku yo Pak, gitu loh. Wedok dilawan. Bapak-bapak itu harus paham. Bapak harus ingat ya. Wong wedok kuwi lak dilali. Lak ngelarani ra tau kelingan. Kuwi wong wedok tak kandhani. Jadi perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ibu-ibu itu walaupun dia guru matematika, tapi tetap ahli sejarah, Pak. Maka jangan pernah punya salah dengan perempuan. Sekali kamu punya salah, wong wedok kelingan terus itu loh. Apa meneh jilbabe hit apa merah muda, bas, raumum itu pokoknya. Kemarin saya ditanya sama Syekh Ali Jabir sebelum meninggal, Gus, menikah lagi enggak? Enggak lah, Syekh. Tapi kalau saya menikah lagi, saya mau cari orang Arab. Lah kenapa Gus? Enak kalau istrinya orang Arab, Syekh. Kenapa? Jadi kalau istrinya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Wah. Sadaqallahul azim. Angel. Tapi gampang lah Pak. Semalam saya bilang
itu diuji dengan suami miskin, suami nggak punya. Lah laki-laki itu diuji dengan istri galak. Lihat aja, ujiannya laki-laki itu istri galak, Pak. Tapi banyak orang yang diangkat derajatnya menjadi walinya Allah gara-gara istrinya galak. Loh, maka kalau bapak-bapak istrinya galak itu dua kemungkinan, Pak. Satu kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua min alamatil stroke. Lah itu. Sangit. Tak kandani ya, ngomong temanya Bapak Ibu ini. Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula yang disalahkan siapa? Gula. Iki piye to, gawe kopi kok ora ono gulane. Tapi begitu bikin yang disalahkan kopinya apa gulanya? Tetap gula. Gawe kopi kok kakean gula. Itulah cowok di mata cewek, Pak. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Ini. Pokoknya cowok itu selalu salah di mata cewek. Masuk. Saya bilang masuk berarti kapiuk bojone gitu. Kembali ke tema. Nabi Ibrahim sudah usia lanjut sampai puluhan tahun, bahkan 60 tahun lebih nggak punya anak. Siti Sarah, Pak, sadar diri. Mas Ibrahim, saya nggak enak sama sampean, Mas. Lah ngopo, Dik? Sudah nikah bertahun-tahun sampai kita usia lanjut. Kalau sekarang istilahnya ibu-ibu itu apa? Luna maya. Ibu-ibu guru MTS ini masih luna maya. Usia namun masih mempesona. Iya. Tapi juga ada yang STMM sih. Setengah tua meh muda Riono. Ada guru janda apa di sini, Pak Miftahudin? Ada guru janda? Oh, ada, Pak. Wow. Kalau di Jogja itu banyak janda yang kelasnya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Wow. Kalau di Jepara juga banyak BPJS, Bajas Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Karena saya, Pak Kemenak, saya juga BPJS, Buruan Para Janda Seksi. Saya itu ya heran ya. Saya itu jarene ustadz, jarene guru agama itu. Tapi kalau cewek-cewek DM itu ya Allah. Gus mau nikah lagi enggak? Terus kenapa? Mbok dengan saya. Waduh. Mau tak terima. Gimana? Istri saya bilang, "Abah, saya siap dimadu." Alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun. Matamu ya. Akhirnya apa? Siti Sarah kan sadar diri, Bu. Mas Ibrahim, karena saya nggak bisa memberikan keturunan sama kamu, silakan kamu nikah lagi. Nabi Ibrahim sok jual mahal, Pak. Nggak mau. Kenapa? Aku cinta sama kamu. Jajal tawani Miftahudin. Orang tawani golek-golek wadah gitu. Pak Miftah, orang nikah lagi itu syaratnya cuma dua. Minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin berarti nembung di awal sama istrinya. Kalau minta maaf konangan neng buri gitu loh, Pak. Atau minta maaf. Maka kita punya semboyan apa? Wong urip kuwi kudu eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Ambiar. Ibrahim jual mahal loh, Pak. Nggak mau, saya nggak mau nikah lagi, saya cinta sama kamu, Sarah. Tapi apa Sarah bilang? Nggak usah, kamu nikah lagi nggak apa-apa supaya kamu punya keturunan. Singkat cerita, Ibrahim akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Hajar ini pilihan Sarah. Makanya idealnya suami itu kalau menikah suami istri tua.
Yang mencarikan, yang memilihkan istri tua. Tapi saya juga tidak sepakat kalau ada orang mengatakan nikah itu yang kedua harus dengan janda tua untuk menyantuni. Anda salah. Bahwa menyantuni janda itu ada hadisnya, tetapi bukan berarti menikahinya. Yang disuruh dinikahi siapa? Kata Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahlah dengan perempuan. Nggak ada istilah kalau kamu nikah lagi harus nikah dengan janda tua. Itu tafsirmu sendiri. Kalau orang tua itu juga top, tapi tua ompong peyot. Nggak ada, Pak. Oh, kalau nikah dengan janda tua nggak ada. Kalau menafkahi dan menyantuni janda itu ada dasarnya, Pak. Ada hadisnya. Bukan berarti nyantuni itu harus menikahi. Kan saya dulu punya yayasan namanya Yayasan Janda-Janda Indonesia Armalah. Saya punya janda 1000, Pak. Yayasan Janda-Janda Armalah. Itu kita santuni, kita buatkan pekerjaan, kita latih dan lain sebagainya. Singkat cerita, kemudian punya anak. Baru kemudian setelah sekian lama muncul lagi si Ishak. Saya bilang sama ibu pendeta ini, Bu, secara logis, coba Anda jawab, secara psikologis Anda jawab, kira-kira lebih berat mana Nabi Ibrahim memotong lehernya Ismail apa Ishak? Jawabannya Ismail, Pak. Kenapa? Karena ditunggu sekian lama, punya anak baru seneng-senengnya disuruh motong lehernya. Disitulah kemudian saya meyakini yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah Ismail, bukan Ishak. Kenapa? Karena memotong leher Ismail jauh lebih berat dibandingkan memotong leher Ishak. Tanpa saya duga, ibu ini mengatakan, oh bener juga ya Gus ya, saya orang psikologis. Kalau saya punya anak pertama yang saya mendapatkannya begitu susah untuk dipotong lehernya, tentunya jauh lebih berat dibandingkan saya motong anak saya berikutnya. Itulah kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk memotong Ismail, karena ujian terberat itu adalah dari hal yang paling dia cintai. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sehingga kamu menafkahkan yang terbaik yang kamu miliki. Ternyata Bapak Ibu jawab oleh si pendeta dan dia mengatakan saya masuk Islam. Nah, yang pengen saya sampaikan di MTSN ini adalah, yuk MTSN literasi. Tadi Pak Kepala Sekolah minta foto gayanya begini, salam literasi. Saya mikir ini salam literasi apa ekspektasi istri 2? Gini apa gini, Pak? Oh begini. Oh ada istrinya. Alah santai wae Pak, santai. Kata Pak Miftah, tunjuk ngapa? Bu Miftah yang mana? Bu guyon. Nah, guyon. Tapi kalau ada kesempatan yo ho. Ternyata Pak Kepala Sekolah ini walaupun galak istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya apa? Fatimah 4 satu rumah. Saya pengen MTSN 1 Jepara ini, MTSN literasi ini menggabungkan pendidikan antara dimensi akal dengan dimensi hati, Pak. Menggabungkan, mensinergikan, mengkombinasikan antara intelektualitas dengan spiritualitas. Alumni-alumni yang mempunyai kelebihan intelektualitas dan spiritualitas itulah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini. Saya ngaji sama teman-teman DPR, mangsane wong korupsi, wong maling duitnya rakyat dan lain sebagainya. Mereka itu bukan orang pinter. Orang pinter, Pak, wong pinter. Yang ditangkap KPK itu bukan orang bodoh. Jepara apa ora? Bukan orang bodoh, mereka orang pinter. Mereka unggul secara tapi tidak mempunyai spiritualitas yang baik. Mereka pinter Pak, tapi hatinya bosok. Maka disitulah Anda sebagai guru punya tanggung jawab. Tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi apa? Transfer akhlak.
Maka disitulah muncul bahasa guru itu digugulan, ditiru. Guru kencing berdiri, murid salah Pak, itu dulu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang enggak, guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Makmum Pak, makmum. Makmum. Tugas sebagai seorang guru tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga transfer akhlak, transfer etika, transfer tata krama. Maka upaya apapun harus dilakukan untuk itu. Jangan sampai berita viral di Demak, seorang ustadz, mohon maaf, menghajar santrinya gara-gara nggak tidur, nggak segera tidur malam. Viral toh Pak di Demak kemarin, diantemi seperti itu. Artinya apa? Guru seperti ini cerminan, dia hanya mengajarkan intelektualitas tetapi tidak mengajarkan spiritualitas. Kalau sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan dan pendidikan Pak, sekolah di Indonesia itu banyak. Maka Anda sebagai guru harus paham, guru itu bisa berfungsi sebagai mu'alim, bisa berfungsi sebagai mudaris, ya, bisa berfungsi sebagai mu'adib, bisa berfungsi sebagai murabbi. Ini tingkatan tertinggi dari guru, murabbi ruh. Makanya kalau saya kirim Fatihah untuk guru saya Habib Lutfi, pasti bahasanya adalah untuk murabbi ruhina, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, pemelihara. Mu'alim itu pengajar, di atasnya mu'adib, mengajarkan adab dan akhlak, di atasnya lagi murabbi sebagai pemelihara. Artinya apa? Kita sebagai murid malu kalau berbuat jelek. Kenapa? Karena seolah-olah dilihat oleh guru saya. Itu namanya murabbi. Jangan hanya tempatkan pribadi seorang guru sebagai mu'alim atau mudaris. Anda tidak akan menghasilkan santri atau siswa yang mempunyai kapasitas spiritualitas. Lah ini tugas kita hari ini. Kayak kemarin saya rapat dengan Kadensus 88 dengan Pak Endro Priyono dan lain sebagainya. Kenapa ada perilaku-perilaku seperti Napoleon Bonaparte dan lain sebagainya? Dia cerdas secara intelektualitas tapi bodoh secara spiritualitas. Mila Pak nyuwun sewu, saya itu kalau punya santri di pondok, santri bodoh akhlaknya baik, itu lebih saya sukai pinter tapi akhlaknya bosok. Maka dalam bahasa Indonesia hanya 2 kalimat, pinter dan bodoh Pak. Kalau bahasa Jawa Pak Kemenak itu ada 4. Bodoh, ngerti, pinter, weruh. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Kalau orang bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia hanya ada 2 kalimat. Kalau nggak pinter, bodoh. Kalau nggak bodoh, pinter. Kalau bahasa Jawa Pak ada 4. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Orang bodoh itu sifatnya apa? Gampang dihapusi, haknya mudah dirampas oleh orang lain, namanya kebondo. Orang itu penyakitnya satu, sok keminter terminteri, kebendu. Nomor 3 apa? Ngerti, penyakitnya apa? Nggak pengerten, kebala. Yang keempat apa? Weruh ragil maruh-haruh, kelaknat. Bodoh kebondo, pinter kebendu, ngerti weruh kelaknat. Posisinya bagaimana? Ngrumangsani bodoh ya kudu belajar. Kalau belajar Al-Quran dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Maka kemudian apa? Kewajiban kita mencari ilmu minal mahdi ilal ladi, wong bodoh mencari ilmu dari boyan sampai ke liang lahat. Kalau dia pinter kewajibannya apa? Ojo minteri. Bagaimana supaya tidak minteri? Hatinya dibangun Pak. Maka kemarin pengajian di pondok saya cerita, lak wong bodoh ki biasanya gampang dihapusi, lak wong pinter ki biasanya gampang ngapusi. Lak wong bodoh itu kelebihannya api atine Pak, wong pinter kadang-kadang buoso atine. Saya kasih contoh yang paling gampang Bu, saya dulu di pondok saya Lampung itu punya rewang, khodimah, pembantu asisten rumah tangga lah. Niki nyuwun sewu Pak, goblok, ora iso maca, ora iso nulis, tapi jujur atine apik.
dia gampang dihapusi. Satu ketika dia nerima surat dari pacarnya. Biar kan orang ono HP Pak, masa kecil saya. Dia punyanya apa? Surat menurat. Begitu dapat surat dari pacarnya, suratnya cuma dicium-cium tok. Seneng, muah. Saya tanya, niku nopo Mbak? Niki surat cinta Gus. Saking sinten dari pacar saya. Isinya apa? Saya nggak tahu, wong saya nggak bisa baca. Jadi mbak saya ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Rewang pondok ini. Akhirnya saya bilang, kamu pengen tahu nggak isinya apa? Ya pengen tahu Gus. Tapi caranya gimana? Gampang Mbak. Tak wajib. Jangan. Kalau nanti Gus Miftah membacakan, nggak tahu isinya. Yowis gini Mbak. Tak wene corone. Surat cintanya saya baca, kupingku tutupen. Lah karena wong goblok, dia tanya. Kalau Gus Miftah baca kupingnya ditutup nggak denger ya? Ya nggak denger kan kamu tutup. Percaya Pak. Gitu. Ya udah Gus Miftah baca tapi ya surat saya baca telinga saya dipegang sama mbaknya. Saya batin goblok gitu. Ditutup begini saya bacakan. Ini jujur tapi gampang dihapusi. Satu sisi saya punya teman pinter umum Pak, seorang lawyer dari Madura. Saya udah lama nggak ketemu lagi haji tahun 2015. Di depan Masjidil Haram itu kan dilarang merokok. Mamnu litadkhin, dilarang merokok. Padahal kalau Madura rata-rata NU dan NU itu rata-rata ngerokok. Karena orang NU ngerokok punya hudud ba'da daharu gitu. Rokok Pak di depan masjid. Muah bul. Askar datang, polisi Arab. Ditegur dia. Oi, haram, mut, matikan. Haram, matikan. Sama teman saya ini, saya di sampingnya, dimatikan sama dia, dicecek. Datang lagi Pak. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Bul. Untuk kedua kalinya polisinya datang. Hei, haram, mut, matikan. Matikan lagi Pak. Polisi ini minggat, ngerokok meneh. Bul. Akhirnya polisinya jengkel, dia ngajak teman-teman polisi yang lain untuk nangkap orang ini, dibawa ke pos keamanan. Apa yang dia lakukan? Karena otaknya cerdas. Apa yang dia lakukan? Pura-pura bisu Pak. Tangkap polisi, langsung dia bengok-bengok. Lah duding saya kon ngomong sama dia. Gitu. Lah di Arab Saudi itu orang buta, orang tuli dikenai hukum. Maka begitu dia pura-pura buta, pura-pura bisu, dilepas sama polisi. Oh bisu, dilepas Pak. Kan di Arab Saudi itu orang buta, orang budak sama orang bisu nggak dikenai hukum, dianggap nggak normal. Kalau perkara-perkara pidana kecil seperti itu, tindak pidana ringan, dilepas. Begitu dia lepas, saya ketawa Pak. Saya bilang, kamu harus segera bertobat. Kalau nggak tobat, kamu bisu selama-lamanya. Akhirnya dia di depan Ka'bah, Gusti Allah diakali Pak, sujud. Ya Allah, jangan bisu beneran dek, cangkemmu saya bilang. Dan ini banyak Pak. Maka kewajiban kita sebagai guru tidak hanya transfer knowledge. Bagaimana kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita akhlak dan adab. Maka nggak masalah Pak, kalau kemudian di sekolah Anda ada muatan lokal, kasihlah pendidikan limul muta'alim, adabul ilmi wa ahli, adabnya mencari ilmu dan kepada orang yang punya ilmu. Itu kan keren Pak. Nilai plus dari MTSN 1 Jepara. Salam 2 istri. Literasi. Wani. Kemudian apa? Yang berikutnya. Bentar lagi guys, setengah 12. Duhur. Saya dengan Pak Ganjar itu dulu sebelum pandemi punya program Pak, memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama yang tadi disampaikan oleh Pak Kemenak, yang kalau dulu bahasanya sebelum Pak Kapolri Pak Sigit itu adalah deradikalisasi, tapi zaman Pak Sigit ini dalam presisi bahasanya adalah moderasi beragama. Artinya apa? Kita dituntut untuk menjadi orang yang beragama
Saya dulu dengan Pak Ganjar punya program itu untuk masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu, satu ketika saya ngaji di Kudus SMK, ada guru dari Muria kalau nggak salah. Dia bilang begini sama saya, tanya jawab di atas panggung. Bagi saya Gus, bangsa Indonesia hari ini harus sistem khilafah. Kenapa? Karena Pancasila bagi saya sudah tidak relevan untuk dipakai sebagai ideologi bangsa ini. Bangsa ini. Kaget saya. Dia menggunakan baju ASN, Pak Miftahudin. Baju menunjukkan bahwa dia pegawai negeri. Tapi dia tidak sepakat dengan ideologi Pancasila dan harus diganti dengan khilafah. Pertanyaan saya waktu itu sama beliaunya adalah, Mas, saya mau tanya, Anda bisa mencontohkan nggak negara mana yang sukses dengan sistem khilafah? Dia jawab Arab Saudi. Saya langsung ngelus dodone istri saya. Ya Allah, kok kue goblok mento bro? Sejak kapan Arab Saudi itu menggunakan sistem khilafah? Arab Saudi itu sistem negara namanya al-mamlakah, kerajaan tapi bukan khilafah. Bedakan antara kerajaan dengan khilafah. Mengatakan Arab Saudi itu sistemnya khilafah berarti dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental. Kopi kok encere koyong ini toh Indarwati. Nah, poinnya di mana, Pak? Jangan sampai Anda menjadi ASN yang makan digaji oleh negara, menggunakan fasilitas negara, tetapi Anda melawan negara. Saya ulangi, jangan sampai Anda difasilitasi oleh negara, makan dari negara, tetapi tidak mau mengakui Pancasila. Di Boyolali, pegawai negeri mengatakan apa? Hormat bendera merah putih, itu tauhid. Maka pemahaman kebangsaan yang benar itu menjadi penting. Saya itu bingung Bu ya, di saat menurunnya dan tipisnya nilai nasionalisme. Saya kemarin sempat protes sama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kenapa nama Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pahlawan nasional, hilang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Di saat bangsa ini menurun nasionalisme dan patriotismenya, seorang pahlawan besar dihilangkan dari. Saya cuma pesan Pak Kepala Sekolah, mbok yo toh, ruangan segini banyak, sebegini besar, dipasanglah gambar-gambar pahlawan. Dulu masa saya SD Pak, diwajibkan sama guru saya, murid harus masang gambar pahlawan yang maka waktu itu kita hafal dengan nama-nama pahlawan, Patimura, Diponegoro, Cut Nyak Dien, Cut Mutia. Sekarang anak-anak nggak tahu karena nggak ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sudah nggak kenal dengan Cut Nyak Dien, nggak kenal dengan Cut Mutia, kenalnya Cut Mene, Cut Keke, Cut Tari. Coba gini. Kalau Pak Miftahudin nggak punya anggaran untuk beli gambar pahlawan, tak tukoke Pak, gitu. Lah kue raisen tak tukoke gitu loh. Bener betul Pak Kemenang. Ajarkan kepada anak didik kita. Dulu zaman saya diajarkan Pak, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, supaya anak-anak paham dan mencintai bangsanya. Diajarkan untuk menghafalkan lagu-lagu kebangsaan. Sekarang ada pelajaran itu? Nggak ada Pak. Dulu ada pendidikan moral Pancasila, bahkan dari SD masuk SMP P4, nggih mboten. Dari SMP masuk SMA, Madrasah Aliyah, MTS Aliyah, penataran P4. Sekarang nggak ada Pak. Ini penurunan nilai-nilai nasionalis. Bagaimana bangsa ini mencintai bangsanya? Anak-anak kita udah nggak tahu Pak. Pahlawan-pahlawan nggak kenal, lagu-lagu kebangsaan juga nggak hafal.
Yang difokuskan apa? Pelajaran hanya untuk UAN saja, ujian akhir nasional. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab sekolah. Lawang mlebu sekolah sing dinyanyike lagu sing ora-ora itu. Po ame-ame belalang kupu-kupu siang malam minum susu. Itu lagu ngapusi, Pak. Belalang dan kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Belalang kok cangkeme celutak? Enggak ada, Pak. Lagian kalau lagu ini diajarkan kepada anak-anak salah, Pak. Siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Wah. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Itulah ngenyek mbahne toh itu. Mbahne metok sekolah dinyek nenek sudah tua giginya di jendela, kan ngawur, Pak. Nah, kemarin saya sama teman-teman KPK saya bilang banyak koruptor tuh yang salah guru-guru TK. Kenapa, Gus? Karena ketika di TK diajarkan cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Kayak pentingnya diceritakan kancil nyolong timun ki apa toh, Pak? Mbok diajarkan saja lagu-lagu kebangsaan malah keren. Kancil nyolong timun. Dia jadi pejabat gawe koyo kancil. Ini PR loh, Pak. Ini PR. Saya harapkan selain kemudian mengkombinasikan antara intelektualitas dan spiritualitas, MTSN 1 Jepara, sekolah literasi juga mengajarkan nilai-nilai kebangsaan bagi anak didiknya. Insya Allah ketika mereka menjadi orang mempunyai agama yang moderat, tidak gampang mengkafirkan orang lain, tidak gampang menyalahkan orang lain, dan tidak gampang membid'ah-bid'ahkan orang lain. Kenapa? Karena mempunyai pemahaman agama yang wasatiyah, mempunyai pemahaman agama yang moderat. Bapak Ibu, sampaikan kepada anak-anakmu, nak, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak mendapatkan pelajaran. Orang yang berhenti belajar akan menjadi, dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Katakan kepada siswa-siswimu, nah, bila ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Ya begitu, santai saja, Pak. Tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi orang yang tidak punya tangan. Maka saya hanya bisa berdoa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan MTSN 1 Jepara senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi MTSN terbaik tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia. Amin Allahumma amin. Mbak Bila mengatakan, Pak, sudah mau duhur, saya harus ke Polres untuk memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada teman-teman anggota kepolisian. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo Kiai Haji Miftah Maulana.